Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Rahmawati dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Religiusitas dan Harga Diri Terhadap Gaya Hidup Hedonisme pada Mahasiswi yang Berkuliah di Jakarta. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait latar belakang. Saya mengambil dua fenomena. Yang pertama itu fenomena dari penelitian SARI tahun 2020, menjelaskan di Indonesia khususnya pada kota Jakarta memiliki salah satu gaya hidup, yaitu gaya hidup hedonis. Nah, gaya hidup ini umumnya dianut oleh para remaja akhir. Nah, pada proses remaja akhir ini mereka biasanya mengalami proses pencarian diri. Nah, sehingga mereka jadi lebih mudah terpengaruh dalam mengikuti gaya hidup hedonis. Tari juga mengatakan bahwa pada Universitas UIN Jakarta, tolak ukur dari gaya hidupnya sendiri itu biasanya mahasiswanya bermain ataupun nongkrong di tempat hits ataupun membawa mobil ke kampus, menggunakan pakaian trendy, eee, dan umumnya menggunakan gadget yang seharga di atas Rp5.000.000. Yang kedua itu, menurut Kunto dalam Rianto 2013 menyebutkan saat ini banyak kegiatan individu yang mengarah kepada gaya hidup hedonis dan hal itu tidak disadari. Contohnya seperti jalan-jalan ke mall ataupun pergi shopping. Dan hal itu dilakukan hanya untuk mencari kesenangan. Selanjutnya, mampir ke diskotik, bioskop, ataupun kegiatan hiburan lainnya yang semua itu merupakan perilaku hedonis yang tercermin pada remaja terutama mahasiswa. Nah, jadi tuh umumnya tuh, orang-orang ataupun individu, melakukan sebuah kegiatan tanpa mereka sadari sebenarnya kegiatan mereka tersebut sudah masuk ke dalam gaya hidup hedonis. Selanjutnya, tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui adakah pengaruh religiusitas dan harga diri terhadap gaya hidup hedonisme pada mahasiswi yang berkuliah di Jakarta. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling. Untuk sampelnya sendiri, itu adalah mahasiswi ataupun perempuan yang berkuliah di Jakarta. Nah, untuk teknik analisisnya sendiri itu menggunakan uji regresi ganda dengan bantuan SPSS versi 25. Nah, untuk instrumen penelitiannya, sendiri karena terdapat 3 variabel, kita menggunakan 3 alat ukur. Yang pertama itu skala religiusitas, itu dikembangkan oleh Amir. Yang kedua adalah harga diri, yaitu alat ukurnya adalah Rosenberg Self-Esteem Scale, yang dikembangkan oleh Rosenberg. Yang ketiga itu adalah Female Hedonist Behavior Questionnaire, itu dikembangkan oleh Tina Deviana, Nahrul Hayat, dan Nia Tresniari. Nah, selanjutnya, eee, untuk pengujiannya itu yang pertama dilakukan validitas tiap alat ukurnya. Untuk item religiusitas setelah dilakukan uji validitas, itu dari ke-13 item, terdapat 1 item yang tidak valid karena nilai item total correlation-nya itu kurang dari 0,3, yaitu pada item 1 dengan dengan nilai 0,176. Yang kedua, untuk harga diri, terdapat 5 item favorable dan 5 item unfavorable. Dari ke-10 item ini terdapat 2 item yang tidak valid, karena nilai item total correlation-nya itu di bawah 0,3, yaitu pada item nomor 4 dan nomor 8. Nomor 4 sendiri itu nilainya 0,264 dan item nomor 8 itu 0,108. Selanjutnya, untuk gaya hidup hedonisme itu terdapat 14 item. Nah, dari ke-14 item ini terdapat 1 item yang tidak valid, yaitu pada item nomor 9 dengan nilai 0,154. Terus dilakukan uji reliabilitas. Untuk skala religiusitas itu
nilai Cronbach's alpha-nya itu adalah 0,776, untuk Cronbach's alpha-nya untuk Rosenberg Self-Esteem Scale sebesar 0,796 dan untuk alpha female hedonism behavior questionnaire itu sebesar 0,829. Nah, dari untuk reliabilitas sendiri itu dapat dikatakan reliable apabila nilai Cronbach's alpha-nya di atas 0,7. Nah, karena ketiga, eee, skala ini di atas 0,7, jadi dinyatakan semua skala ini reliable. Selanjutnya, kita lakukan uji regresi berganda. Nah, untuk hasil analisa regresi variabelnya sendiri itu, untuk religiusitas dan harga diri terhadap gaya hidup hedonis, itu didapatkan koefisien R-nya itu sebesar 0,347. Nah, untuk R square-nya sendiri itu 0,140. Nah, jadi dari hasil R square-nya ini menunjukkan kontribusi religiusitasnya itu dan harga diri sebesar 14%. Sedangkan, untuk 86%-nya itu kontribusi variabelnya itu tidak diketahui oleh peneliti. Nah, selanjutnya untuk masuk tabel ANOVA, hasilnya itu dari analisis yang sudah dilakukan, didapatkan koefisien F itu senilai 2,189. Selanjutnya probability value-nya itu sebesar 0,131. Probability value-nya itu lebih besar dari 0,01. Karena lebih besar dari 0,01, dapat dinyatakan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari religiusitas dan harga diri terhadap gaya hidup hedonis. Jadi, kesimpulannya adalah, penelitian ini, hasilnya adalah tidak adanya pengaruh, yang signifikan dari religiusitas dan harga diri terhadap, gaya hidup hedonisme pada mahasiswi yang berkuliah di Jakarta. Nah, untuk sarannya sendiri itu, eee, gaya hidup hedonisme ini kan akan terus berkembang dalam, berjalannya waktu. Nah, peneliti selanjutnya dapat meneliti hedonisme itu mungkin dari variabel yang berbeda, seperti contohnya itu kelompok referensi, status sosial, konsep diri, kebudayaan, ataupun kepribadian. Nah, mungkin bisa juga dicoba dengan, responden yang lain, karena penelitian ini mencoba dari responden yaitu mahasiswi, mungkin bisa dicoba dari yang lain, entah dewasa awal ataupun, remaja awal ataupun yang lainnya, seperti itu. Kurang lebih presentasi yang saya sudah lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.